Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Pania Rahma dengan NPM 64 dari kelas A03. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kurikulum KTSP, Kurtilas, dan Kurmer berdasarkan 5 komponennya. Yang pertama ada definisi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut Rusman, KTSP adalah kurikulum yang dalam pelaksanaannya mengacu pada standar nasional pendidikan dan merupakan bentuk operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh unit-unit pendidikan tertentu. KTSP mencakup tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Lalu ada 5 komponen KTSP. Yang pertama tujuan, fokus pada pembentukan kompetensi yang sesuai karakteristik, kebutuhan daerah, dan peserta didik. Tujuan pendidikan diwakili dalam silabus dan RPP yang operasional dan jelas. Yang kedua ada materi. Materi disusun sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang relevan dengan kondisi lokal, dikelompokkan dan disajikan dalam silabus dan RPP. Lalu ada strategi. Strategi pembelajaran fleksibel, menyesuaikan kebutuhan dan tujuan pembelajaran dengan metode yang variatif dan relevan. Lalu ada media, memanfaatkan media pembelajaran sesuai kebutuhan yang mendukung mencapai kompetensi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi sesuai indikator pencapaian kompetensi menggunakan penilaian autentik dan tes, fokus pada ketuntasan kompetensi. Selanjutnya, definisi Kurtilas atau Kurikulum 2013. Mulyasa menyatakan bahwa Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pengembangan karakter dan kemampuan melalui tugas dengan standar tertentu, sehingga siswa menguasai seperangkat kompetensi tertentu. Lalu ada 5 komponen kurikulum 2013. Yang pertama ada tujuan, yaitu menekankan pada pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, pembentukan karakter dan inklusif. Yang kedua ada materi. Materi disusun secara tematik dan terpadu, memfasilitasi pengembangan kompetensi dasar terpadu. Yang ketiga ada strategi. Strategi pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan saintifik. Yang keempat, ada media, penggunaan media edukatif yang mendukung pembelajaran tematik dan interaktif. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi berjenjang berbasis sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan penilaian formatif dan sumatif terpadu. Selanjutnya ada definisi dari Kurmer atau kurikulum merdeka. Menurut Indrawati, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana topik-topik pembelajaran dioptimalkan agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mengeksplorasi konsep dan membangun kompetensi. Guru dapat fleksibel memilih alat pengajaran sesuai kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum ini fokus pada materi esensial, mengembangkan karakter dan kemampuan siswa, serta merupakan bagian dari upaya pemulihan pembelajaran dengan struktur yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada 5 komponen kurikulum merdeka. Yang pertama tujuan, menitik beratkan pada kemandirian siswa, pengembangan potensi dalam pembelajaran yang kontekstual dan adaptif. Lalu yang kedua, materi lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kondisi pembelajaran, mendukung pembelajaran yang mandiri. Yang ketiga ada strategi. Strategi pembelajaran lebih individual, kreatif, eksperimental, dan berbasis proyek serta pengalaman real siswa. Yang keempat ada media. Media yang lebih beragam dan inovatif, mendukung kemandirian dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi lebih fleksibel, menekankan pada portofolio, refleksi diri, dan penilaian yang berpihak pada kemajuan pribadi siswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, KTSP dan Kurtilas mengedepankan perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan baku sesuai standar kompetensi nasional. Dengan perbedaan dalam pendekatan pembelajaran, KTSP lebih fleksibel, adaptasi lokal, kualitas lebih tematik terpadu. Sedangkan Kurmer lebih menekankan pada kemandirian siswa dengan materi dan strategi yang lebih adaptif dan kontekstual sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan belajarnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.